Fans Ferrari lagi-lagi harus dibuat bersabar dan ngelus dada setelah menonton GP Prancis yang berlangsung kemarin malam. Bagaimana tidak, pembalap jagoan mereka di perebutan juara dunia lagi-lagi mengalami nasib kurang beruntung setelah membuat kesalahan dan mengakibatkannya menabrak tembok di tikungan 11. Charles Leclerc harus rela gagal finish dan semakin tertinggal dari Max Verstappen yang berhasil melaju mulus untuk memenangkan balapan di Paul Ricard. Podium kedua dan ketiga akhirnya dihuni oleh duo Mercedes yang meraih double podium perdana mereka musim ini. Lewis Hamilton tampil apik dan kencang sejak start, dan itu ditambah dengan performa cerdik George Russell yang sukses menangkan duel melawan Sergio Perez di akhir balapan untuk curi posisi ketiga. Meski harus diakui, kalau balapan semalam secara overall tidak seseru race sebelum-sebelumnya, tapi tentu ada beberapa poin menarik yang bisa kami bahas selama GP Prancis. Apa saja? Simak sampai habis videonya. Ferrari sejatinya memulai balapan dengan cukup bagus. Start yang dilakukan oleh Leclerc dibilang sangat mulus dan ia sempat menjauh sekitar 1,5 detik di depan Max Verstappen. Walaupun tidak lama kemudian, masalah yang ditakutkan Ferrari mulai melanda. Settingan downforce mobil Leclerc yang lebih besar daripada Red Bull memang membuatnya kencang di tikungan. Tapi itu otomatis juga menyiksa ban medium yang ia pakai, dan dalam jangka waktu 5 lap saja, Leclerc sudah menunjukkan gejala degradasi ban yang cukup tinggi, terutama soal traksi ban belakang yang mulai kurang konsisten. Selama kurang lebih 10 lap, pembalap Monaco ini terus berjuang untuk menahan Max Verstappen yang terus-menerus menempel dirinya. Tapi walau dengan keunggulan performa ban, Verstappen masih belum bisa melewati Leclerc. Alhasil pembalap Belanda ini yang gantian kesulitan karena terlalu lama berada di belakang Leclerc membuat ban yang ia pakai mengalami overheat dan memaksa Verstappen untuk mundur. Red Bull kemudian memutuskan untuk memasukkan Max pit stop lebih awal dengan tujuan strategi undercut kepada Leclerc. Dari sinilah awal petaka dimulai bagi tifosi. Pada lap ke-18, Leclerc yang melewati tikungan ke-11 tiba-tiba kehilangan grip ban belakang. Ia kemudian kehilangan kendali mobilnya dan melintir menabrak tembok. Leclerc harus rela gagal finish dan saking frustasinya, kita sempat mendengar teriakan penyesalan dari pembalap Ferrari ini di radio. Selepas balapan, ia mengaku kalau insiden itu murni kesalahan dari dirinya dan ia sangat marah karena lagi-lagi mengalami momen yang buruk dalam duel perebutan juara. Leclerc sejatinya sempat mencoba untuk memundurkan mobil, tapi ia tidak bisa menekan pedal gasnya yang tersangkut setelah menabrak tembok. Akibat insiden itu, Leclerc harus kehilangan banyak poin dan sekarang ia tertinggal 63 poin dari Verstappen di puncak klasemen. Namun, rasa kesal dan kecewa tifosi ternyata belum berakhir. Carlos Sainz yang start dari belakang karena penalti ganti mesin, sebenarnya berada di posisi yang sangat bagus setelah restart safety car. Ia sudah pit stop memakai ban medium dan menunjukkan kecepatan yang sangat bagus dengan menyalip pembalap-pembalap di depannya. Pada lap ke-41, ia bahkan sempat berduel dengan Sergio Perez dan merebut posisi ketiga dengan memanfaatkan keunggulan performa dari ban medium. Tapi yang membuat kami terheran-heran adalah, Ferrari justru menyuruh Sainz masuk pit saat ia sedang berduel dengan Perez. Sontak saja, instruksi itu ditolak oleh Sainz dan ia menyelesaikan manuvernya untuk naik ke posisi 3. Namun tetap saja, pembalap Spanyol ini dipaksa untuk masuk pit 1 lap setelahnya dan mengambil penalti 5 detik. Kemudian, ia turun ke posisi ke-8 dan kehilangan kesempatan untuk podium. Padahal, dengan keunggulan ban yang dimiliki Sainz, ia bisa saja menjauh dari Perez dan Russell sampai 5 detik, mengingat mereka berdua pasti akan berduel di akhir balapan. Selain itu, ban medium terbukti bisa tahan sampai finish dan Pierre Gasly bisa memakainya sampai 35 lap. Meski bisa dipahami juga alasannya karena Ferrari tidak berani mengambil resiko karena degradasi ban yang tinggi di Paul Ricard. Tapi tetap saja secara keseluruhan, lagi-lagi GP Prancis merupakan sebuah episode yang berlanjut dari kegagalan tim kuda jingkrak ini memaksimalkan hasil saat balapan. Meski sempat kesulitan dari sesi latihan bebas sampai kualifikasi, Mercedes rupanya berhasil tampil sangat bagus saat balapan GP Prancis. Seperti yang kami mention di video preview, jika Mercedes berpeluang tampil kencang di Paul Ricard. Karakter sirkuit yang punya aspal mulus dan konturnya yang cenderung datar sangat membantu mereka untuk memaksimalkan semua potensi dari mobil W13. Lewis Hamilton yang saat start dari posisi 4 langsung naik ke posisi 3 melompati Perez ketika race dimulai. Meski ia sempat dikejar dan ditempel ketat, tapi pembalap Meksiko itu tidak bisa menyalip Hamilton di lurusan dan ujung-ujungnya harus mundur karena bannya alami overheat. Hamilton berhasil menempatkan mobilnya ke posisi ideal dan itu sangat membantu ketika safety car sesaat setelah insiden Leclerc.
Praktis sejak itu, juara dunia 7 kali ini tampil cukup nyaman di posisi kedua di belakang Verstappen. Sementara rekan setimnya, George Russell, harus berjuang lebih keras untuk mendapat podium ketiganya. Ia sempat lakoni duel seru dan penuh intrik dengan Sergio Perez. Dimulai dari lap ke-42 ketika Russell yang mencoba lakukan manuver dari sisi dalam prosesnya menyenggol Perez yang mencoba bertahan. Perez kemudian membuang setir mobilnya ke kanan dan memotong chicane. Melihat lawannya memotong tikungan, Russell kemudian komplain di radio, sampai ia harus ditenangkan oleh Toto Wolff secara langsung. Insiden itu pada akhirnya tidak diinvestigasi secara lanjut oleh race stewards karena memang Perez sudah melakukan hal yang tepat. Situasi kembali berubah saat virtual safety car muncul karena mobil Zhou Guanyu yang mogok di tikungan ke-6. Ketika VSC akan berakhir, Russell berhasil mendekat ke Perez di sektor terakhir. Lalu ketika lampu hijau mulai menyala, Russell yang bereaksi cepat langsung menyalip Perez di tikungan 13 dan mengambil alih posisi ketiga. Perez sendiri beralasan kalau sinyal VSC yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang terjadi di track. Ia mengaku menerima sinyal VSC ending di tikungan 9, tapi ternyata lampu hijau tidak kunjung menyala. Ia kemudian menjabat sinyal VSC ending lagi di tikungan 12 dan dia tidak sempat bereaksi untuk mengatasi manuver Russell. FIA sendiri dalam statement resminya mengatakan kalau pesan berakhirnya periode VSC yang pertama itu terkirim karena kerusakan hardware dan secara otomatis mengaktifkan sistem cadangan yang kemudian mengirim pesan VSC ending yang kedua. Tapi apapun itu, George Russell akhirnya bablas untuk kunci posisi 3 sekaligus double podium perdana bagi Mercedes musim ini. Meski banyak yang menilai kalau Mercedes kembali menggosok voucher keberuntungan, tapi menurut kami apa yang mereka raih di Prancis kemarin bukanlah hoki semata. Mercedes menunjukkan kecepatan yang bagus sejak start balapan, Lewis Hamilton menempatkan dirinya ke posisi yang ideal, begitu juga Russell di akhir balapan. Jadi apa yang mereka raih kemarin lebih ke faktor kecepatan yang bagus dan tanpa kesalahan. Itu membuat Mercedes ada di posisi yang tepat dan membawa mereka ke keberuntungan. Lalu dari tim lain ada Alpine yang akhirnya sukses mengkudeta McLaren dari posisi 4 klasemen konstruktor dengan penampilan gemilang Fernando Alonso dan Esteban Ocon. Mereka berdua finish di posisi 6 dan 8 pada balapan kandang Alpine di Prancis. McLaren sebenarnya tampil tidak buruk-buruk amat. Dengan upgrade di sidepod dan floor, Lando Norris saja sempat duduk di posisi 5 usai kualifikasi. Tapi start bagus yang dilakukan Alonso serta strategi Esteban Ocon sangat berperan krusial untuk hasil maksimal yang mereka raih kemarin. Yang menarik adalah Lance Stroll, yang tanpa diduga-duga berhasil meraih poin dengan finish di posisi 10. Di lap pertama saja, entah bagaimana, Stroll bisa naik ke barisan top 10. Pada lap terakhir, Stroll sempat memancing perdebatan karena manuver bertahannya ketika duel dengan Sebastian Vettel di tikungan pamungkas. Ia terlihat memblok jalur Vettel dan melaju dengan mulus ke garis finish untuk kunci sebongkah poin. Mana momen favorit kalian pada balapan kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.